Pada tahun 2003, Singapura memulai program inovatif yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk mengubah air limbah menjadi sumber air bersih yang dapat digunakan kembali. Program ini adalah hasil dari perencanaan matang selama beberapa dekade, dan tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan air bersih di negara kepulauan ini. Seiring perubahan iklim yang semakin terasa, kekurangan air menjadi masalah global. Namun, apakah kita dapat dengan aman menggunakan kembali air yang telah kita gunakan di toilet? Untuk jawabannya, mari kita terlebih dahulu memahami jenis air limbah yang dihasilkan dari rumah-rumah kita. Air limbah rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, air abu-abu yang berasal dari wastafel, kamar mandi, dan tempat cucian. Kedua, ada air kuning yang mengandung urin. Terakhir, kita memiliki air hitam yang terkontaminasi oleh feses. Meskipun terdengar menjijikan, ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Secara global, kita menghasilkan sejumlah besar air limbah setiap hari, yang cukup untuk mengisi ratusan ribu kolam renang standar Olimpiade. Namun, di kota-kota besar dengan sistem pengolahan limbah yang baik, air limbah ini mengalir melalui sistem saluran pembuangan yang benar-benar tidak mengandung feses dalam jumlah besar. Faktanya, hanya sekitar 1 liter dari 4.000 liter limbah yang dihasilkan berisi kotoran padat. Tetapi meskipun begitu, air limbah ini tetap mengandung patogen berbahaya, mikroorganisme, bahan kimia, dan bakteri berlebih yang dapat mencemari lingkungan seperti sungai dan danau. Untuk mengatasi masalah ini, air limbah dialirkan ke pabrik pengolahan. Di sini memulai proses yang rumit. Partikel besar diendapkan, mikroba membantu membersihkan bahan-bahan yang tidak diinginkan, dan patogen dibunuh dengan bantuan bahan kimia. Setelah melalui tahapan-tahapan ini, air limbah yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan ini lebih bersih daripada kebanyakan perairan alami. Namun, jika kita ingin menggunakan air limbah yang telah diolah untuk minum, langkah-langkah tambahan masih diperlukan. Salah satu proses umumnya adalah melibatkan penggunaan membran berpori yang sangat halus yang menyaring partikel kecil dan mikroorganisme yang lebih besar. Kemudian air melewati membran osmosis terbalik yang lebih halus lagi yang mampu menghilangkan partikel sekecil bakteri dan virus. Setelah itu, air didisinfeksikan dengan lampu UV dan bahan-bahan kimia seperti hidrogen peroksida untuk memastikan bahwa semua patogen dan mikroorganisme telah dihancurkan. Hanya setelah lulus uji ketat, air limbah yang telah diolah diizinkan untuk masuk ke dalam sistem pasokan air minum kota. Tetapi, ada 2 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan kembali air limbah ini. Yang pertama, ada pendekatan penggunaan kembali yang dapat langsung diminum. Ini berarti bahwa air limbah yang telah diolah dengan cermat dapat digunakan langsung untuk minum. Meskipun aman, ada beberapa kekhawatiran terkait dengan pendekatan ini. Pendekatan yang kedua adalah penggunaan kembali tidak langsung. Dalam hal ini, air limbah yang telah diolah dilepaskan ke dalam penyangga lingkungan, seperti waduk, danau, atau lahan basah. Setelah bahan kimia sisa dari proses pengolahan terdegradasi secara alami, air ini kemudian diekstraksi dan dapat digunakan kembali untuk minum. Sistem penggunaan kembali air limbah yang telah diolah semakin populer, terutama di daerah kering seperti Amerika Serikat. Namun, sistem ini hanya layak digunakan dengan infrastruktur saluran pembuangan yang baik dan sistem pompa air minum ke rumah-rumah penduduk. Untuk masyarakat 3T yang masih berjuang mendapatkan air bersih, solusi ini mungkin belum relevan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih ini, banyak peneliti yang sedang menginvestigasi teknologi yang lebih kecil dan lebih terjangkau untuk mendaur ulang air limbah menjadi air minum. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang berkelanjutan dan lebih bersih. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga air yang kita buang, kita dapat bersama-sama mengatasi masalah air bersih di seluruh dunia.